Selamat pagi semuanya, nama saya Monika Andayani Hensita Ratri, saya dari angkatan 39, Diploma 4 Hotel Management. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kopi V60. Awalnya saya ingin menjelaskan sejarah singkatnya, apa itu kopi V60. Jadi kopi V60 ini awalnya ditemukan oleh orang Jepang bernama Hiromu Shibata pada tahun 1921. Kenapa kopi ini disebut kopi V60? Karena dari alatnya ini dinamakan V60 dripper. Jadi dia itu membentuk seperti huruf V dan memiliki sudut 60 derajat. Maka dari itu kopi ini disebut sebagai kopi V60. Untuk membuat kopi ini kita pertama-tama menyiapkan alatnya dulu. Yang pertama ada V60 dripper, lalu ada server, ada electrical balance untuk menimbang, lalu ada filter paper, dan biji kopinya kita menggunakan biji kopi Arabica, lalu ada kettle dan juga ada grinder. Untuk perbandingan kopi V60 ini saya akan menggunakan 1:13. 1:13 itu adalah 10 gram kopi dan juga 130 ml air. Pertama-tama kita akan nah ini sudah dites ya. Pertama-tama kita akan menggiling terlebih dahulu biji kopinya. Ini sudah saya timbang sebanyak 10 gram biji kopi. Untuk penggilingannya, sendiri saya menggunakan penggilingan yang sedikit lebih kasar karena untuk kopi V60 ini kita membutuhkan bubuk kopi yang kasar agar aromanya lebih terasa dan lebih keluar. Di sini biji kopinya sudah saya giling. Kita letakkan di sini. Lalu kita mulai merebus airnya. Nah. Oke. Sembari kita merebus air, di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis biji kopi yang ada. Jadi pada dasarnya biji kopi itu ada 3 jenis, ada Arabica, Robusta, dan juga House Blend. Untuk Arabica ini kita gunakan untuk membuat kopi V60 tadi. Jadi kopi Arabica ini sebenarnya lebih bisa dibilang lebih unik ketimbang biji kopi yang lainnya. Kenapa? Karena biji kopi ini tidak hanya memiliki rasa pahit saja, tetapi dia juga memiliki rasa yang sedikit lebih asam, justru cenderung lebih asam sebenarnya. Nah, untuk biji kopi Arabica ini, dia aman untuk dikonsumsi bagi penderita MAH atau GERD seperti saya. Karena biji kopi Arabica ini, dia mengandung kafein yang jauh lebih rendah ketimbang biji kopi yang lainnya. Lalu yang kedua, di sini kita contohnya ada biji kopi Robusta. Nah, untuk biji kopi ini biasanya digunakan untuk campuran minuman lainnya seperti cappuccino, cafe latte, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya kopi saja, tetapi dicampur dengan susu, creamer, ataupun gula. Untuk biji kopi ini biasanya juga cocok digunakan atau dikonsumsi bagi mereka yang ingin menikmati kopi espresso. Untuk biji kopi ini juga memiliki rasa yang cenderung lebih pahit dan warnanya pun dia agak coklat kehitaman. Jadi bisa dilihat perbedaannya lah ya untuk dari biji kopinya. Lalu yang terakhir ada House Blend Coffee. Biji kopi ini sudah bisa dilihat dari namanya House Blend. Berarti ini adalah campuran dari biji kopi Robusta dan juga Arabica. Jadi untuk perbandingan percampurannya itu ada yang 50% Arabica, 50% Robusta, ada juga 70% Arabica dan 30% Robusta, begitupun juga sebaliknya. Biji kopi ini juga sering digunakan di berbagai kafe karena ada beberapa orang yang ingin mengkonsumsi kopi seperti cappuccino atau cafe latte, dia tidak hanya ingin merasakan pahit dari robustanya saja, tetapi dia ingin merasakan ada rasa sedikit asam dari biji kopi Arabica tersebut. Di sini airnya sudah matang ya. Untuk temperatur dari airnya itu kita bisa menggunakan berbagai macam. Contohnya untuk saya di sini saya menggunakan temperatur antara 85 hingga 90. Ada juga yang menggunakan 90 ke atas, ada juga yang 85 ke bawah. Jadi yang membedakan adalah apabila semakin panas air yang digunakan, maka rasa dari kopi itu akan terasa semakin lebih pahit. Oke, di sini sudah saya taruh. Ini ada server, urutannya server, lalu ada V60 dripper dan filter paper. Pertama-tama kita basahi dulu filter papernya.
kita buang ya airnya. Ini kita menggunakan electrical balance untuk mengukur air sampai 130 ml atau 130 gram. Lalu kita tuangkan biji kopi yang sudah kita giling tadi. Kita buatkan ke angka 0 ya. Lalu cara menuangkan air untuk membuat kopi ini, pertama dari pinggir lalu ke arah tengah secara perlahan-lahan. Sudah, kita diamkan dulu selama beberapa detik agar aroma kopinya itu keluar ya. Lanjutkan perlahan-lahan dari pinggir ke tengah. Diamkan. Lanjutkan lagi. Diamkan lagi. Sip. Ini udah sampai 130 gram atau 130 ml air. Kita tunggu sampai tetesannya sudah habis ya nanti. Ini bisa dimatikan saja. Sudah bisa diangkat sini. Nah ini aromanya nih sangat tercium ya, jadi ada aroma asamnya, ada sedikit manisnya. Kita bisa langsung tuangkan aja ya ke gelas. Sip. Nah, ini adalah kopi V60 dengan menggunakan bean dari Temanggung. Sekian dari saya, terima kasih.